Oke, kita lanjut tutorial keempat. Di sini saya mau menjelaskan mengenai action ya, action. Tapi sebelumnya untuk tabel, setelah semuanya diinput sebagai contoh, misalkan menu gambarnya atau bisa juga di yang lain seperti ini ya sudah diisi. eh, Dirubah terlebih dahulu untuk tampilan ini settingannya. Untuk bank account update add delete, untuk family data update add and delete, untuk formal education update add and delete, untuk ID card update saja, untuk identity update add and delete, untuk login update add and delete, untuk menu update saja, untuk payroll update and delete, untuk personal information update dan add saja, untuk profil update saja, untuk salary update add delete, untuk spouse and children update add and delete. Oke, ini sudah, berarti kita lanjut ke action. Oke, untuk action mengikuti dari tadi yang tabel yang sudah dibuat add delete-nya ini, maka tampilannya akan otomatis seperti ini. Kalau dia add, ada delete, ada edit seperti ini ya. Yang perlu kita setting hanya di sini saja. Bank account tidak perlu, family data tidak perlu, formal education tidak perlu, ID card kita buat awalnya kita buat dari sini ya, new action, nanti record table-nya ID card, kita buat create card. Untuk dudisnya data set the value of some column in this row. So this kolomnya create ID card. Untuk di sini rumusnya kita buat unique saja, unique. Untuk tampilannya kita buat layer plus saja. Untuk prominence-nya kita buat display prominently di sini. Behavior-nya seperti biasa. Untuk edit tidak perlu. Open file ini nggak perlu karena sudah otomatis kalau kita membuat suatu file tipe datanya ada file, maka nih open file ini akan otomatis. Identity tidak perlu, untuk login tidak perlu, untuk menu, nah ini menu kita buat baru, action name-nya kita buat go to form, di sini kita buat menu. Untuk do this-nya app go to another view within this app. Untuk targetnya adalah link to view, buka kurung, menu, tutup kurung. Untuk behavior-nya tidak. Untuk prominence-nya kita buat display prominently. Nanti maksudnya di sini ya display primary ataupun display inline. Di sini kalau display prominently maka akan keluar di posisinya di sini. Dia bentuknya icon. Oke, editnya nggak perlu. Untuk payroll sama kita buat baru, nama action name-nya adalah create slip. Untuk tabelnya kita buat dari payroll. To this-nya saya tetap pilih kolom in this row. Kita buat create slip unique ID. Untuk display permanently kita di sini display kita buat di sini. Oke, yang lainnya enggak. Oke, terus hapus. Di sini kan ada delete, ini ada hapus. Saya bikin hapus, saya bedakan. Ini di sini hapus, record table payroll data this row. Untuk referensinya dia display permanently. Oke, lanjut kita ke open file sudah otomatis. Sekarang kita ke create file untuk personal information. Personal information kita buat create file.
recordnya dari tabel personal information, do this-nya do set data value column in this row. So this kolomnya adalah cetak, di sini unique ID, tampilannya display prominently. Oke, create file sudah. Untuk WhatsApp, kita buat WhatsApp untuk di personal information. Do this-nya external go to our website. Targetnya adalah seperti ini rumusnya. API whatsapp.com send phone. Untuk WhatsApp, pastikan formatnya itu jangan 0812 ataupun 0, jadi yang format untuk penomorannya nomor adalah 62813 seperti itu ya untuk penginputannya. Untuk prominence kita buat display inline, nanti dia akan muncul seperti ini di sini. Nah, ini WhatsApp di sini. Terus untuk attach to kolomnya kita masukkan font. Oke, lanjut ke compose email. Ini udah otomatis, nggak masalah. Cuman tampilan yang di display inline apa-apa. Untuk profil kita buat go to menu. Tabelnya itu profil, do this-nya go to another app sheet app. Untuk targetnya rumusnya seperti ini, ada tanda petik bintang view sama dengan menu. Untuk display name-nya kita buat menu. Untuk prominence-nya display prominently. Go to profil pun sama, go to profil, tabelnya kita ambil dari profil, go another view within the app, terusnya rumusnya sebagai berikut, view profil. Untuk display name-nya kita buat profil, prominence-nya kita buat display prominently. Biar tidak perlu. Lanjut ke login. Login kita buat ambil datanya dari tabel. Dan ini ya. Nah, ini login. Go to other within apps. Di sini rumusnya view settings. Oke, ini untuk rumus login. Untuk prominence-nya kita setting di sini. Oke, profil sudah. Salary tidak perlu, spouse and children tidak perlu. Oke, untuk action sudah semua kita buat. Nanti kita tinggal di save saja. Kita lanjut ke untuk slice-nya. Oke, kita buat ya slice-nya. Nah, slice kita cuman hanya satu. Kita pakai slice menu di sini. Kita buat saja slice menu. Untuk source table-nya kita buat menu. Ambil data dari menu. Untuk rumusnya seperti ini. Tapi ini kalau belum buat user setting pasti akan error ini. Jadi ini sebagai ini aja apa nanti bisa disamakan saja seperti ini. Sebelumnya kita harus buat dulu untuk setting ya, untuk user settingnya. User setting nanti dulu. Sekarang saya mau UX-nya terlebih dahulu. Untuk bank account kita buatnya semuanya kita wrap-kan ya. Kita wrap-kan. Bank account, family data kita wrap, formal education kita wrap, untuk ID card pun sama kita wrap. Jadi semuanya di wrap-kan. Nanti kita buat satu lagi untuk home.
Kita new view, kita buat home, ininya kita buat dashboard, view tab-nya. Untuk view entries-nya kita buat profil detail. Oke, seperti ini. Untuk tampilan utama di saat masuk ke aplikasi, kita setting itu di sini setting untuk general, starting view-nya kita buat home. Untuk yang format table supaya bisa di freeze, ini kita preview fiturnya kita aktifkan. Oke. Apps sudah, ini sudah. Oke, slashnya sudah dibuat. Oke, untuk user setting, nanti buat user setting di sini kita show 1 2 3 4 5 ya, 5 kita show, kita beri nama di sini option heading, kita buat show, kategorinya image. Untuk kontennya kita ambil saja dari browsing, ambil link addressnya, jangan lupa tanda petik di kanan dan di kiri. Oke, lanjut kita ke buat username, kita buat adalah teks. Untuk rumusnya ada di data validating. Oke, tidak, ini tidak ada. Oke, hanya ini aja ya, reset dan edit ya, harus di checklist. Untuk password sama. Untuk password di sini kita buat rumusnya sebagai berikut: password lookup username login user titik pass. Oke, untuk password tadi invalidnya username atau password Anda salah, tanda petik kanan kiri. Kita lanjut ke nama. Nama kita buat teks. Formulanya pertama kita show terlebih dahulu. Show-nya rumus show seperti ini. Rumus show-nya. Lanjut ke data validity. Untuk formulanya ini. Oke, reset dan edit tidak. Untuk username dan password, reset dan edit wajib diaktifkan. Kita lanjut ke kode. Kode show-nya kita buat rumusnya seperti ini. Untuk data validity-nya kita kosong, oke, auto complete-nya ini untuk usernya. Untuk rumusnya. Oke. Yang lainnya tidak. Untuk kode yang lainnya tidak ada rumus. Oke, setelah ini dibuat, user setting ini dibuat, maka kita kembali ke UX-nya, maka akan tampil di sini user setting. Ini user settingnya. Nanti kita buat rumusnya sebagai berikut. Untuk finish view-nya home, seperti ini aja. Oke, nah kita setting juga untuk di location-nya. Untuk ini di shape-nya. Untuk di cancel-nya. Ya, jadi nanti di saat kita login, ini maka akan keluar login, tidak ada save atau apa ini, dan nanti keluar login. Nanti di saat sudah login, maka akan tampilannya adalah logout setelah login.
Oke, mungkin untuk setting, action dan yang lainnya, cukup sekian. Terima kasih. Kita lanjut ke tutorial berikutnya nanti untuk proses, ini apa, Boots untuk, print, PDF. Terima kasih, selamat malam.